Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وقال تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Al-ayah amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, dan semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmat dan taufiknya kepada kita sekalian. Di pagi hari yang cukup sejuk dan segar ini, alhamdulillah, dengan kemudahan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita dihadirkan dan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majlis yang insya Allah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping majlis ini juga yang dapat kita rasakan suasananya, majlis yang cukup nyaman, dan kita mengambil majlis pengajian di pagi hari ini adalah di bagian belakang dari restoran ini, restoran Enko milik Bapak Narko hafizahullah ta'ala. Di bagian belakang ini cukup asri ya, hijau ya, cuacanya juga ya mendukung, agak-agak mendung sedikit gitu ya. Nah, kemudian dengan tempat yang cukup terkesan santai ya, jadi seperti kita di sebuah rumah, kita berkumpul keluarga besar begitu ya. Nah, maka ini adalah hal yang harus kita syukuri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi kita hadir di sini adalah di majlis yang insya Allah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita hadir di majlis ilmu yang insya Allah semoga saja niat kita ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mendapatkan nilai pahala yang besar dan juga keutamaan-keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah dengan niatan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dengan hadirnya kita di majlis ilmu yang diberkahi ini, kita mendapatkan pahala yang besar. Dan kita juga insyaAllah akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam meraih cita-cita dan idaman kita terbesar dalam hidup ini, yaitu masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat. Sebagaimana kita teringat sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan bagi siapa yang menempuh perjalanan menuntut ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan, nah, seperti kita semua, saya dan juga panjenengan semua ya. Jadi salaka, jadi menempuh perjalanan keluar dari rumahnya menuju majlis ilmu. Nah, niatnya untuk menuntut ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan mudahkan perjalanan dia untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga keutamaan itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan pagi hari ini ya, sebagaimana yang disampaikan melalui flyer oleh panitia acara, yaitu kita akan mengangkat judul atau tema kajian siapkan bekal terbaikmu. Itu. Siapkan bekal terbaikmu. Ini adalah judul yang singkat, tetapi tentu mengandung makna yang dalam. Ya. Nah, mungkin sebelumnya kita akan sedikit sampaikan makna yang terkandung dari judul tersebut, ya. Yaitu mengingatkan kita bahwa kita ini hidup di dunia bukan untuk selamanya. Ya. Kita dalam hidup ini setelah hidup di dunia akan memasuki alam yang lain, yaitu alam akhirat, alam yang kekal abadi. Ya. Ini adalah hal yang benar sebagaimana keyakinan kita sebagai seorang muslim yang memegang Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Diterangkan di dalam Al-Quran, diterangkan dalam hadis Nabi SAW, bahwa hidup kita bukan hanya berhenti dengan kematian kita di dunia saja, tetapi masih terus dilanjutkan dalam kehidupan setelahnya yang kekal abadi. Oleh karenanya, sebagaimana yang disimpulkan oleh para ulama, perjalanan hidup manusia itu sangat panjang, bahkan tidak ada akhirnya. Ya, perjalanan yang abadi. Setelah Allah menciptakan manusia, ya, menciptakan ruh dan jasadnya, ruh menyatu dengan jasad, hiduplah manusia, maka setelah itu sebenarnya manusia tidak mengalami kesirnaan. Kalau mati iya, nah, mati itu bukan sirna. Mati itu berpisah ruh dari jasad duniawi. Mati itu adalah berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat, sebelumnya memasuki alam transisi yang disebut dengan alam barzah atau alam kubur. Oleh karena itu, saya akan ingatkan kembali kepada kita semua sebagai seorang insan, seorang manusia, tentang hakikat perjalanan hidup ini, bahwa manusia dalam perjalanan hidupnya melewati 6 fase dalam perjalanan hidupnya. 6 fase. Fase yang pertama adalah disebut marhalatul adam. Fase ketika manusia belum ada. Ya, kita dulu belum ada sudah. Roh kita belum ada, jasad kita belum ada. Ya. Jasad kita belum ada, kita belum terlahir di dunia ini, bahkan di dalam rahim ibu kita belum ada. Ya. Kalau misalnya ini Pak Narko ya. Mohon maaf ya, ini agak nyantai. Lahir tahun berapa Pak Narko? 8? Masya Allah masih muda ternyata ya. 82, 1982 terlahir. Ya, berarti tahun 1980 belum ada Pak Narko. Bahkan entah masih berupa apa itu, belum ada. Nah itu yang dimaksud dengan marhalatul adam. Fase kita belum ada. Ya. Dan yang paling tahu persis adalah orang tua kita sudah. Ayah dan bunda kita itu paling tahu persis tentang sejarah keberadaan kita. Ketika mereka ayah bunda telah menikah dan tentu belum melahirkan kita, bahkan ibu kita belum mengandung kita ini belum ada apa-apa. Ya. Nah, ini marhalah yang pertama. Yang kedua, marhalatul arwah. Fase ruh. Allah menciptakan ruh kita dan ditempatkan di suatu tempat yang wallahu alam kita tidak tahu, yang itu adalah di alam arwah. Dan itu tentu kita tidak ingat sama sekali. Ya. Kemudian yang ketiga, marhalatul rahim. Fase kita hidup di rahim ibu kita. Allah menciptakan jasad kita yang merupakan perpaduan dan gabungan dari unsur bapak dan ibu kita, menjadi jasad yang tumbuh berkembang di dalam rahim ibu kita. Dan kemudian sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan juga sesuai dengan ilmu embriologi, ilmu perkembangan janin, di usia 120 hari atau sekitar 4 bulan,
jasad kita ini sudah sempurna dengan organ-organnya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke dalam jasad kita yang diambil dari alam arwah itu. Maka ketika ruh dan jasad bersatu, hiduplah kita. Makanya seorang wanita yang hamilnya sudah mencapai 4 bulan mulai ya di dalam perutnya ini sudah bergerak-gerak, ya mungkin tangannya bergerak, kakinya menendang-nendang. Itu yang tahu persis itu para wanita ya yang pernah hamil. Nah, kalau laki-laki tidak pernah dan tidak akan hamil itu. Ya. Nah, ini marhalah yang ketiga. Kemudian marhalah yang keempat, marhalatud dunya. Kita dilahirkan dari rahim, dari perut ibu kita ke alam dunia ini. Nah, sekarang inilah yang kita sekarang hidup. Sekarang kita kumpul di Enko. Ini sedang ada di marhalah yang keempat, marhalatud dunya. Jadi kita harus tahu dan sadar dan selalu mengontrol perjalanan hidup kita ini. Ibaratnya kita ya naik kendaraan, mungkin mobil ya, melakukan safar menuju satu tempat yang kita inginkan dan mungkin kita belum tahu tempat itu, lalu kita pasang Google Map. Nah, maka di layar monitor HP kita kelihatan kan di mana posisi kendaraan kita sekarang. Ya kan? Kalau tempat tujuannya biasanya ada tanda apa? Seperti balon gitu kan. Nah, itu tanda merah balon. Nah, itu sudah tujuan terakhir kita. Nah, tapi kelihatan titiknya sedang bergerak, itu mobil kita. Nah, gambarkan seperti itu, kita pun perjalanan hidup itu seperti itu kurang lebih. Nah, sekarang saya ingatkan, termasuk kepada diri saya pribadi yang mungkin banyak lalai, dan juga panjenengan semua yang mungkin juga samalah banyak lalai. Posisi kita semua sedang berada di fase yang keempat, yaitu fase kehidupan dunia. Ya. Di mana di fase kehidupan dunia ini merupakan satu-satunya fase di mana Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar Dia menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amal perbuatannya. Kita harus sadar bahwa kita berada di fase yang keempat, fase dunia ini. Kita berada di tempat yang mana Allah sedang menguji kita. Dan kita semua adalah para peserta ujian tersebut. Disadari atau tidak. Kalau yang tidak sadar, saya ingatkan kembali. Kita semua harus merasa sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya yang menguji kita. Dan setiap ujian itu Allah catat, bahkan Allah tugaskan malaikat Raqib Atid untuk mencatat bagaimana hasil ujian kita. Dan nanti setelah kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita akan bertemu dengan Allah dan Allah akan tunjukkan hasil ujian kita. Makanya coba renungkan kalimat istirja itu. Biasanya kalimat istirja itu kan kalau kita mendengar atau mengetahui ada orang meninggal dunia. Kalimat istirja ini perlu kita renungkan kandungannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Ini kalau boleh kita ringkas, makna yang terkandung dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah kita berasal dari Allah, kita datang dari Allah menuju alam dunia. Dan setelah kita berada di alam dunia, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Ya. Yang mana orang yang berhasil dalam menghadapi ujian hidup di dunia ini adalah orang yang sabar. Pertama, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi segala musibah dan kesulitan yang itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi kita datang dari Allah, berada di dunia diuji oleh Allah, dan kemudian kembali kepada Allah untuk menerima hasil ujiannya. Apakah nilainya bagus ataukah nilainya buruk? Tergantung bagaimana kita mengisi soal-soal ujian ketika dalam hidup di dunia ini. Nah, ini kita perlu untuk saling mengingatkan tentang hal ini. Ini adalah hakikat dari perjalanan hidup kita. Kemudian fase yang kelima, ini disebut dengan fase transisi, yaitu marhalatul barzakh. Fase hidup di alam kubur. Jadi orang mati itu sebenarnya bukan mati. Mati itu adalah berpisahnya roh dari jasad duniawi. Nah, kemudian hidup di alam kubur. Ya. Nah, mungkin sebagian dari orang-orang yang kita kenal sudah mendahului kita. Seperti saya, mungkin beberapa bulan yang belum ada 2 bulan lah, ayah saya sudah meninggal dunia, sekarang ada di alam kubur. Padahal sebelumnya kadang saya masih terkenang, terbayang-bayang, sering ketemu, bercengkrama, dan seterusnya. Sekarang sudah tidak berkumpul di dunia, ayah saya ada di alam setelah dunia ini, alam kubur. Mungkin panjenengan juga yang orang tuanya sudah tidak ada, atau mungkin salah satunya tidak ada, atau mungkin saudara, saudari, kerabat, teman-teman, ya, ada yang sudah mendahului kita, termasuk kemarin itu waktu musimnya corona puncak-puncaknya ya. Sekitar bulan Juli Agustus banyak yang wafat dengan sebab itu. Bahkan ada teman-teman yang kita biasa makan bareng, jalan-jalan bareng, ngaji bareng. Tapi ya maaf, meninggalnya tidak bareng, duluan dia gitu. Itu. Nah, itu sekarang mereka itu ada di mana? Ada di alam kubur. Ada di alam barzakh. Dan itu Masya Allah ya, relatif di alam barzakh itu lama, kecuali ya Allah berkehendak lain sesuai dengan tingkatan iman dan takwanya seseorang. Bayangkan, kalau ada orang meninggal sekarang misalnya ya, tahun 2022 ya, di bulan Februari, baru kemudian nanti ya, dia akan keluar dari alam kubur, dibangkitkan di mahsyar kalau sudah terjadi kiamat besar. Ya. Dan itu relatif lama, karena kiamat besar dari sekarang relatif masih lama. Nah, yang menjadi renungan bagi kita, kita juga akan sama seperti mereka, menyusul mereka. Kita semua ini adalah calon mayit, calon jenazah. Ya. Coba kita renungkan secara sederhana saja. Orang-orang, sebagian orang yang telah meninggal dunia itu kan mungkin teman-teman kita, saudara kita, sama dengan kita lah. Tapi takdirnya lain, mereka lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dulu memasuki alam kubur. Artinya, ya kita pun sama dengan mereka, hanya perbedaannya sedikit saja, selisih waktu saja. Kita pun cepat atau lambat akan menyusul mereka memasuki alam barzakh, yaitu marhalah yang kelima dari perjalanan hidup manusia. Kemudian yang keenam, marhalatul akhirah, fase kehidupan akhirat. Ini adalah fase yang terakhir, tetapi tidak ada akhirnya. Ya, disebut akhirat itu bukan berarti alam yang ada akhirnya, tidak. Urutan terakhir dari fase perjalanan hidup manusia, tetapi tidak ada akhirnya. Kekal abadi untuk selama-lamanya. Maka sekilas dengan saya mengingatkan dari hakikat perjalanan hidup manusia dengan menyebutkan 6 fase perjalanan hidup ini, sesungguhnya perjalanan hidup manusia itu sangat berat dan besar sekali. Tidak main-main. Ya. Beda dengan binatang. Kalau binatang itu nanti akan sirna menjadi tanah. Ya, ketika kita baca di ujung surah An-Naba, di mana Allah berfirman, "Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba." Dan orang kafir itu berkata, "Duhai celaka aku, seandainya aku ini kembali menjadi tanah saja." Itu dalam tafsir dijelaskan kenapa orang kafir sampai berucap seperti itu. Karena dihadapkan kepada dia itu binatang. Binatang itu nanti kalau di dunianya itu berkelahi ya,
Misalnya ada domba yang bertanduk dengan domba yang tidak bertanduk. Di dunia kan yang bertanduk nyeruduk yang tidak bertanduk ya. Dan yang tidak bertanduk tidak bisa ngelawan. Maka di akhirat Allah akan kisos. Allah akan adili. Dihadirkan dua domba itu, yang ketika di dunia domba tidak bertanduk itu, Allah jadikan bertanduk dan membalas dari tandukan domba yang bertanduk ketika di dunia. Setelah impas, setelah sesuai, maka kemudian domba binatang itu menjadi tanah dan sirna. Nah, demi melihat pemandangan ini, orang kafir berkeinginan sekali, andai saja seperti binatang, selesai, tidak ada masalah. Tidak ada tuntutan lagi. Tidak ada peradilan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berisiko untuk masuk ke dalam neraka. Maka itu keinginan yang luar biasa dari mereka. Andaikan saja kami menjadi tanah seperti binatang itu. Nah, artinya hidup kita ini, para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, sungguh serius. Jangan terlalu banyak bermain-main. Jangan kita terlena dengan kehidupan dunia, kita hanya bersantai-santai saja. Mari kita berusaha, mumpung Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan itu. Dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini kita tidak tahu. Jangan-jangan cuma hari ini saja kesempatannya. Sore kita masuk ke alam kubur, bisa jadi. Nanti malam kita mau tidur, ternyata kita meninggal dunia. Esok hari ternyata kita sudah tidak melihat lagi sang surya terbit di ufuk timur. Esok hari ternyata ketika malam hari kita bercengkrama dengan keluarga kita, esok hari sudah tidak bisa melihat lagi wajah mereka. Sangat mungkin terjadi. Maka ini judul ini sangat penting sekali. Kalau begitu, mari kita persiapkan bekal terbaik kita untuk menempuh perjalanan yang panjang, bahkan kekal dan abadi. Kalau saja kita di dunia melakukan safar ya, mungkin dari sini ke Padang. Ada yang sudah melakukan perjalanan itu? Nah, itu. Pastikan akan melakukan persiapan, betul? Kendaraannya dicek dulu. Surat-suratnya, ya kan? Bukan surat nikah ya, SIM, STNK. Ya. Kemudian apa? Harus membawa uang yang sekiranya mencukupi lah. Ya, itu perjalanan di dunia. Itu safar di dunia. Bagaimana kalau safar yang begitu panjang sekali? Yang kita dalam safar ini sendirian, tidak ditemani oleh siapapun. Dan ketika kita di akhirat, tidak ada yang bisa membantu kita. Tidak ada yang peduli dengan kita. Jangankan orang lain, saudara sendiri, orang tua sendiri, bahkan anak istri kita pun lari dari kita, tidak peduli dengan kita. Seperti yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yugni. Pada hari akhirat di mana seseorang lari dari saudaranya, seseorang lari dari ayah bundanya, seseorang bahkan lari dari istri, dari suaminya. Setiap orang dia disibukkan dengan nasibnya masing-masing. Nah, maka ini satu hal sebagai peringatan bagi kita. Mari di kesempatan yang singkat dalam hidup di dunia ini, persiapkan bekal terbaik kita supaya dalam perjalanan panjang nanti itu kita tidak celaka, kita meraih kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan abadi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita penting ya untuk mengingatkan tentang masalah ini? Perjalanan manusia, hakikat hidup manusia, dan juga perlu kita mengingatkan tentang persiapan bekal apa yang harus kita siapkan. Karena mengingat pertama, banyak hamba-hamba Allah yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Gitu. Bahkan kadang kita pun, bukan kadang, mungkin sering juga gitu. Kalau urusan akhirat, itu nanti ajalah, belakangan. Ya.
Kalau misalnya untuk pengajian itu, nanti sajalah kalau saya sudah pensiun. Gitu. Sekarang sibuk bekerja. Nah, kalau untuk urusan ngaji, nanti ajalah kalau dalam sepekan ini ada waktu libur. Jadi untuk akhirat cuma sisanya. Kalau kita ngajak sebagian teman, ayo kita ngaji, belajar agama dengan serius ya. Untuk bekal menuju akhirat. Dia mengatakan, ya mohon maaf sekarang saya masih sibuk. Nah gitu. Kesibukan apa? Ya kesibukan duniawi. Kenapa? Kesibukan akhirat, ya, memperbanyak bekal menuju akhirat tidak dimasukkan dalam agenda kesibukannya. Padahal kesempatan untuk mempersiapkan bekal menuju akhirat hanya sekali saja, tidak akan berulang kembali. Itu dalam kesempatan kehidupan dunia ini saja. Nah, jadi dalam kenyataannya banyak hamba-hamba Allah yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Memang inilah salah satu ujian yang cukup berat bagi hamba-hamba Allah. Diuji dengan keyakinannya terhadap yang gaib, diantaranya akhirat. Akhirat itu gaib, gak kelihatan. Pahala, dosa, gak kelihatan. Ya kan? Coba, andaikan saja pahala dosa itu kelihatan. Wah, manusia itu pada takut kepada Allah. Manusia itu bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Seandainya pahala dosa diperlihatkan. Saking pahala dosa tidak diperlihatkan, dan ini ujian bagi kita. Ya. Pahala ya, contohnya pahala. Seandainya kita ya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana pahala menuntut ilmu, ngaji. Wah, Masya Allah. Seperti acara pengajian kita jam 8, jam 6 sudah pada kumpul di sini. Karena besar sekali pahalanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang sholat sunnah rawatib 2 rakaat qobliyah sholat subuh, ya, yang sunnahnya itu dibaca gerakannya ringan. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca surah Al-Ikhlas. Kalau ikhlas, Allah terima sholat sunnah qobliyah sholat subuh, pahalanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Itu baru sholat sunnah 2 rakaat. Bagaimana kalau mempelajari ilmu agama, mengaji? Waduh, nggak ada lah dalam sejarah manusia punya harta sepenuh bumi, itu nggak ada itu. Nggak usah begitulah. Andaikan begini ya, siapa yang ikut ngaji di Enko cuma 1,5 jam lah misalnya, nanti dapat uang 1,5 miliar. Kira-kira gimana? Cash. Setelah selesai nanti dibagi 1,5 M. Ya, kira-kira hadir semua? Oh, yang tidak hadir pun menghadirkan dirinya. Nggak diundang pun mengundangkan dirinya. Yang sakit pun tiba-tiba pura-pura sembuh. Wah, saya berangkat saja, sudah apa-apa. Kalau saya sakit nanti gimana nanti lah, tenang aja. Nanti saya menggondol uang 1,5 M. Masya Allah, padahal pahala yang Allah janjikan untuk orang yang menuntut ilmu agama dengan ikhlas tidak bisa lagi dibandingkan dengan uang 1,5 M. Jauh lebih besar lagi, lebih hebat lagi daripada itu. Cuma apa? Karena gaib, gak kelihatan. Nah itu. Jadi orang gak begitu tertarik. Gitu. Demikian juga dosa. Kalau dosa itu diperlihatkan, langsung ditampakkan. Wah, mungkin orang pada takut semua berbuat maksiat. Misal ya, dosa laki-laki melihat aurat wanita yang tidak halal bagi dia. Katakan saja kedua matanya tiba-tiba bengkak jendol dua-duanya. Kira-kira gimana? Ada yang berani melihat? Itu baru 1 kali lihat. Bagaimana kalau berulang-ulang? Wah, akhirnya kepalanya bengkak besar sampai akhirnya mau pecah kepalanya. Wah, takut semua. Ya, nah ini karena pahala dosa tidak Allah perlihatkan sebagai ujian bagi manusia. Lah disinilah ya, dengan modal keimanan, dengan modal kesabaran lah kita berusaha untuk meraih pahala dan menghindar dari dosa. Yang kedua, banyak hamba-hamba Allah itu yang lalai dari akhirat. Ya kan? Jaranglah kita kumpul di majelis manapun jarang membahas kematian, jarang. Membahas akhirat jarang. Bahkan ketika kita kumpul di masjid saja masih membahas hal-hal duniawi. Ya, apalagi di majelis yang lain.
Ayo kita kumpul di mana? Sambil makan-makan gitu. Bahas apa? Bahas kematian. Oh, nggak pernah dengar saya seperti itu. Ayo kita kumpul-kumpul di mana? Bahas apa? Bahas bagaimana kesiapan kita menghadapi alam akhirat. Nah, itu nggak pernah kita dengar. Itu mengindikasikan betapa banyak hamba-hamba Allah itu memang lalai dari kehidupan akhirat. Bahkan ketika dibahas kematian, rata-rata nggak suka. Padahal suka ataupun tidak suka kematian, kalau sudah memang jadwalnya datang, pasti datang dan tidak bisa ditolak maupun dielak. Ya. Oleh karenanya ya para ulama menjelaskan orang takut mati itu ada dua. Ya. Pertama takut yang positif, yang kedua takut yang negatif. Takut yang positif artinya dengan dia mengingat kematian, dia akhirnya takut kepada Allah. Lalu berusaha mempersiapkan bekal-bekal menuju kehidupan setelah kematian. Itu yang positif. Tapi ada takut yang negatif, hanya takut-takut saja. Dia merasa ngeri saja. Dan tidak ada perubahan dalam perilakunya, tidak ada perubahan dalam pola pikirnya untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Hanya sekedar takut saja. Itu namanya takut yang negatif. Makanya ketika kita sekarang sedang membicarakan tentang akhirat ini, semoga ya takutnya itu bukan takut yang negatif tapi yang positif. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita ngaji ini ngaji dinil Islam, ya ilmu Islam, tentu rujukannya kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi. Maka dalam kajian kita kali ini kita akan membawakan satu ayat ya yang maksudnya untuk dijadikan sebagai bahan renungan. Dan nanti bisa dibuka di mushaf Al-Qur'an yang panjenengan miliki di rumah. Terutama yang ada terjemahannya ya. Jadi kita punya Quran terjemahan, jangan cuma dikoleksi. Ya. Jangan cuma ketemu kalau pas Ramadan saja. Itu adalah pedoman hidup kita supaya kita selamat dan bahagia dunia akhirat. Maka bacalah, pelajarilah, dan amalkanlah. Ya, begitu. Nah, coba dilihat di Al-Quran surah Ali Imran ayat 185. Ayat 185, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Masya Allah, ini ayat luar biasa, patut untuk dijadikan sebagai pedoman dan peringatan bagi kita. Ada 4 hal dalam ayat ini yang perlu kita catat. Yang pertama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti merasakan kematian. Sepandai-pandai, secerdas-cerdas kita yang membaca ayat ini, maka ayat ini tujukan ke kita sendiri sebelum kepada orang lain. Karena kita manusia. Karena kita makhluk Allah. Karena kita cepat ataupun lambat pasti mengalami kematian. Coba sekali-kali tengok di komplek pemakaman, ya. Kan itu rata-rata ada batu nisannya, ada tulisannya kapan meninggalnya. Ya. Atau bahkan ada tahun lahir dan tahun meninggalnya. Dan lihat di situ ukuran kuburan juga macam-macam. Ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Apa artinya semua itu? Itu menunjukkan bahwa para penghuni penduduk makam itu bermacam-macam dari berbagai macam usia. Ya, ada yang bayi, ada sudah meninggal, dimakamkan di situ. Ada yang kanak-kanak, ada yang remaja, ada yang pemuda-pemudi, ada orang dewasa, ada orang tua, ada banyak. Artinya apa? Nasihat bagi kita, kematian tidak mengenal usia. Kematian hanya mengenal satu, yaitu jadwal takdirnya. Oleh karenanya kita semua ini pantas jadi orang yang mati. Tidak harus yang pantas itu yang sudah tua.
Nah, itu kita renungkan. Oleh karenanya dapat kita katakan dengan bahasa yang sederhana, kematian itu waktunya dalam pandangan Allah sudah ditentukan dan Allah tahu kapannya. Ya, tanggalnya, harinya, jam, menit, detiknya Allah tahu, dan di mana meninggalnya Allah tahu persis karena Allah yang mentakdirkan. Tetapi bagi kita, objek dari kematian, karena kita tidak tahu kematian kita, di mananya, kapannya, maka bahasa yang sangat tepat kita membahasakan tentang datangnya kematian adalah kematian itu datangnya sewaktu-waktu. Dalam pandangan Allah, kematian waktunya sudah ditentukan dan Allah tahu. Dalam pandangan kita, karena kita tidak tahu, kematian datangnya sewaktu-waktu. Oleh karenanya, karena kematian itu datangnya sewaktu-waktu, kita berusaha untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha untuk selalu mengamalkan agama Islam ini. Karena apa? Bila memang sewaktu-waktu kematian menjemput kita, kita sudah siap dalam keadaan kondisi yang terbaik. Banyak contohnya, betul apa tidak? Jenengan tahu beritanya kan, beberapa bulan yang lalu ada public figure meninggal di tol dengan keluarganya. Yang selamat cuma sopir sama anaknya, tahu tak? Nah, coba renungkan, itu kan juga pelajaran bagi kita. Apakah yang mau meninggal itu dia sudah punya firasat yang kuat ataupun dia diberitahu sebelumnya kalau mau meninggal? Jelas tidak. Tidak menyangka sama sekali, ya kan, kalau ternyata itu adalah akhir dari hidupnya di dunia. Nah, dia sudah mempersiapkan bekal menuju sebuah kota. Dia sudah persiapkan kendaraannya, kendaraan yang cukup bagus, cukup tangguh, cukup kuat, ya kan? Nah, ternyata apa? Di perjalanan memang sudah sesuai dengan takdirnya, malakul maut menjemputnya. Itu pelajaran bagi kita. Mati sewaktu-waktu. Tidak mengenal waktu dan tempat. Sesuai dengan jadwalnya takdir kita. Nah, jadi ini renungan ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Wah, nggak enak Pak pengajiannya kok diingat-ingatkan kematian. Nah, berarti itu tadi pengaruh yang negatif dari mengingat kematian. Harusnya pengaruh yang positif. Karena apa? Mau tidak mau, suka atau tidak suka, mau lari kemanapun, kita tetap bakal mati. Persis sesuai dengan jadwalnya. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan diberi ganjaran oleh Allah dengan sempurna pada hari kiamat. Nah, kita ya alhamdulillah sudah mendapatkan nikmat yang besar berupa nikmat hidayah, ya kan? Yang hadir di sini insya Allah kan semua sudah dapat nikmat yang besar, itu nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman, ya. Maka hendaknya kita sabar dalam menjalankan agama Allah ini. Sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Karena apa? Kita semua tidak akan disia-siakan oleh Allah. Jerih payah kita, capeknya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan beri upahnya. Tapi upahnya bukan sekarang. Nanti ketika kita mati di akhirat. Oleh karenanya kepada kita semua, ya, saya mengingatkan dalam hidup ini silakan mencari gaji, silakan cari upah, silakan cari buruhan. Ya. Tetapi gaji, upah itu ada dua, ada upah duniawi, ada upah ukhrawi. Maka cari dua-duanya. Terutama yang kedua, upah ukhrawi. Panjenengan hadir di majelis taklim ini saja contohnya ya, itu tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan upah, Allah berikan gaji, tapi nanti di akhirat, dan gajinya, upahnya luar biasa. Makanya hendaknya kita apa? Sabar ya. Kemudian yang ketiga, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, maka sungguh dia telah meraih kesuksesan.
Ini saya mengingatkan kembali tentang kesuksesan. Ya, kesuksesan itu banyak. Ya, di dunia ada kesuksesan, di akhirat ada kesuksesan. Kesuksesan di dunia banyak. Profesi yang mentereng banyak, itu kesuksesan. Kita mendapatkan uang yang banyak, itu di dunia, kesuksesan. Kalau di akhirat, kesuksesannya cuma satu. Dan ini adalah kesuksesan yang hakiki. Yaitu apa? Selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Maka jangan dilupakan kesuksesan akhirat ini. Jangan sampai kita tidak meraihnya. Kalau kesuksesan-kesuksesan di dunia, sekalipun kita sudah mencanangkannya, sudah berikhtiar untuk mendapatkannya, ternyata kita tidak dapat, masih mending. Tapi jangan sampai tidak meraih kesuksesan di akhirat, yaitu selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Bahkan apa artinya kita sukses di dunia kalau di akhirat nggak selamat dari neraka, bahkan tidak masuk surga? Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah ini. Jadi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesuksesan yang puncak-puncak kesuksesan. Yang keempat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan perhiasan yang banyak menipu. Maka kita jangan menjadi korban-korban penipuan dunia. Ya, contohnya apa? Kita lalai dari akhirat karena sibuk dengan dunia. Berarti kita jadi korban penipuan dunia. Ya. Kita tidak bersungguh-sungguh menyiapkan bekal menuju akhirat. Hanya mencari bekal untuk kehidupan jangka pendek dunia saja. Berarti kita menjadi korban penipuan dunia. Kita tidak mendekat kepada Allah karena kita disibukkan dengan urusan dunia. Ini berarti kita jadi korban penipuan dunia. Ya. Kita tidak mengindahkan aturan-aturan Allah sehingga kita apa? Menerjang larangan-larangan Allah, bahkan menghalalkan segala cara demi meraih tujuan. Berarti kita menjadi korban penipuan dunia. Jangan menjadi korban penipuan dunia. Karena memang dunia ini banyak menipu. Berhati-hatilah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perlu kita sampaikan sebagai peringatan, ya, tentang sekilas gambaran kehidupan di akhirat. Di mana tentu kita tidak tahu kecuali diberitahu oleh Nabi SAW dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis beliau. Yang pertama, alam kubur. Nah, itu tadi kita singgung di pembukaan ceramah tadi. Alam kubur. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis dari Nabi SAW. Di antaranya dalam riwayat Imam Ahmad yang dituturkan oleh sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, bagaimana perjalanan ruh antara roh orang yang beriman yang amal kebaikannya banyak dengan roh orang kafir yang banyak berbuat dosa. Ya, singkatnya, roh orang yang beriman yang soleh, ya, ketika dicabutnya saja secara perlahan. Walaupun itu namanya dicabutnya roh itu juga sebenarnya menyakitkan. Kecuali orang yang mati syahid itu tidak sakit kecuali sekedar seperti digigit seekor semut. Walaupun kelihatan ngeri ya, orang mati syahid dalam medan tempur di jalan Allah fisabilillah. Sebenarnya itu mati yang paling nyaman. Adapun mati secara umumnya itu memang menyakitkan. Sebagaimana Nabi SAW pernah memberikan satu penjelasan secara singkat. Kata beliau, sungguh ketika nyawa ini dicabut oleh malakul maut, itu sakitnya seperti ditebas pedang beberapa kali tebasan. Ya, padahal ketika malakul maut mencabut roh orang mukmin yang soleh itu secara perlahan, secara halus. Diibaratkan seperti mengucurkan air dari mulutnya poci. Ceret, kan ada mulutnya. Itu dituang perlahan-lahan, mengalir air keluar dari ceret itu menuju gelas. Nah, seperti itulah gambarannya itu. Ya.
Nah, kemudian setelah roh ini, nyawa ini dicabut, dan ketika dicabut oleh malakul maut, pandangan mata akan mengikuti. Maka Nabi SAW mengatakan, "Idza qubidur ruh tabi'ahul basar." Nah, ketika roh itu dicabut, pandangan mata akan mengikuti. Makanya orang yang baru meninggal, kedua matanya masih terbelalak. Itu jangan sumudon. Wah, ini paling matinya su'ul khotimah ini. Tidak. Semua orang yang baru dicabut nyawanya, kedua matanya terbelalak mengarah ke atas karena mengikuti perjalanan ruh setelah dicabutnya. Dan dia melihat ruhnya dicabut. Ya, nanti kita akan buktikan. Ya, semua. Gitu. Pasti itu. Karena kematian pasti. Ya. Nah, setelah dicabut oleh malakul maut, kalau itu adalah ruh yang baik, orang soleh, akan diserahkan kepada rombongan malaikat rahmat. Ya. Mereka sudah menunggu untuk menyambut dan membawa roh yang baik ini. Lalu setelah roh itu diserahkan oleh malakul maut kepada malaikat rahmat, dibungkus dengan hanut semacam kain yang halus, lembut, dan wangi. Lalu dibawalah menuju Allah melewati 7 lapis langit, dan setiap pintu langit dibukakan oleh para malaikat penjaga pintunya, dipersilahkan roh untuk melewati pintu-pintu langit. Lalu Allah pun menyebutkan roh si fulan bin fulan dengan disebut namanya. Allah ridho kepadanya. Dan kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya. Kemudian datanglah malaikat Munkar Nakir menanyai tentang 3 hal. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Roh yang baik bisa menjawab dengan lancar. Nah, inilah kita persiapkan dalam kehidupan di dunia ini untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Makanya kita harus belajar, kita harus ngaji, pelajari Quran, pelajari hadis Nabi SAW untuk bisa lebih mengenal dengan benar dan mendalam tentang Allah, tentang agama kita, dan tentang Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kemudian dibukakanlah pintu-pintu sorga di alam kuburnya, dilapangkanlah di alam kuburnya. Ya, kemudian dihamparkan permadani dari sorga, berhembusnya aroma wangi dari sorga, dan ditunjukkan tempat tinggalnya nanti di sorga. Nah, ini namanya nikmat kubur. Walaupun belum masuk sorga, tapi sudah ditunjukkan tempat tinggalnya di sorga. Si mayit di alam kuburnya sudah merasa bahagia. Lalu datanglah sosok yang menyenangkan, yang rupanya bagus, yang wangi, yang indah, menyapa si mayit. Lalu mayit terheran-heran, siapa engkau ini? Kata orang tadi, bukankah aku ini amalmu, amal solehmu? Lah. Maka orang ini dia mendapatkan nikmat kubur sampai nanti hari dibangkitkan di mahsyar. Berbeda keadaannya roh yang jelek, yang kufur, yang musyrik, yang banyak melakukan dosa. Ketika dicabutnya pun dengan cara yang sangat kasar. Seperti mencabut besi yang bercabang-cabang dari kain wol yang kasar. Begitu dalam hadis Nabi SAW. Maka mayit merasa kesakitan yang luar biasa. Seseorang merasa kesakitan yang luar biasa ketika dicabut nyawanya itu. Dan kemudian setelah diambil oleh malakul maut, diserahkan kepada rombongan malaikat adab. Rombongan malaikat yang banyak, yang mereka menyeramkan. Mereka hitam, legam, dan mengerikan. Lalu diambillah roh itu, dibungkus dengan hanut, tapi hanut yang kasar, yang bau busuk. Dibawa ke langit, baru langit pertama sudah ditolak, tidak mau. Malaikat membukakan pintu langit. Apalagi langit-langit berikutnya. Maka kemudian Allah menyebutkan bahwa Allah murka kepadanya, dan Allah campakkan dia, dimasukkan lagi ke dalam jasadnya. Kemudian datang malaikat Munkar Nakir menanyainya, tapi dia tidak bisa menjawab sama sekali. Dia hanya mengatakan, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Maka kemudian dia dihimpit di alam kuburnya, disempitkan di alam kuburnya. Bahkan dia dipukul dengan palu besi yang sangat besar. Sehingga dia menjerit. Seandainya jeritan itu didengar oleh semua manusia, maka manusia semua akan beriman. Tetapi tidak bisa didengar oleh jin dan manusia. Kemudian dibukakan pintu neraka, dihamparkan hamparan
yang tidak menyenangkan dan juga hawa yang panas serta bau busuk. Kemudian datang sosok yang menakutkan, yang menjijikan. Lalu ditanya oleh mayit, siapa engkau ini? Kata sosok ini, dia mengatakan, bukankah aku ini amal burukmu? Nah, itu. Jadi kita punya teman di alam kubur itu tergantung sekarang. Kita memesan yang mana? Kalau ingin teman yang baik, perbanyak amal baik. Kalau kita ingin teman yang buruk, yang menyebalkan, yang menjijikan, yang menakutkan, ya berarti kita di dunia ini berbuat banyak keburukan. Tergantung sekarang ini. Nah, itulah gambaran alam kubur, ya, kurang lebih seperti itu. Kita persiapkan supaya mendapatkan nikmat kubur. Mumpung kesempatan itu masih ada. Yang kedua, di mahsyar, manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, manusia bangkit dari alam kuburnya seperti kecambah-kecambah yang baru tumbuh. Dan Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang terakhir, yaitu meniupkan arwah-arwah, roh-roh. Maka semburat keluarlah dari sangkakala roh-roh manusia dan memasuki jasadnya masing-masing, sehingga manusia hidup kembali di alam mahsyar, di alam akhirat. Maka digiringlah manusia menuju satu tempat yang luas, yang rata, yang tidak ada bangunan, tidak ada pohon. Matahari didekatkan sampai jarak 1 mil. 1 mil itu sekitar 1,5 kilometer. Nah, cobalah. Kalau sekarang aja di siang hari yang panas ya, kita mungkin berhenti di dekat lampu stopan, naik sepeda motor, rasakan. Hanya berapa menit saja, waduh, nggak betah, sumuk. Ya. Dari atas panas, dari bawah pantulan, dari jalan aspal juga panas. Padahal mataharinya sangat jauh dari kita. Kata para ilmuwan fisika, katanya 150 juta kilometer jaraknya dengan bumi kita. Lah bagaimana kalau didekatkan cuma 1,5 kilometer? Nah, itu. Sehingga manusia ini, wah, susahnya luar biasa. Apalagi dalam keadaan telanjang bulat itu semua. Nggak ada sehelai kain pun yang menempel di tubuh mereka. Dan mereka tidak beralas kaki semua. Tapi hanya orang-orang yang mendapatkan naungan Allah, mereka yang merasakan kenikmatan di sana, kesejukan. Di antaranya apa? Seseorang yang hatinya selalu gandrung kepada masjid, seneng nang masjid, gitu. Nah, rindu ke masjid. Terutama laki-laki kan, ya, kalau sholat 5 waktu diupayakan di masjid secara apa? Berjamaah. Ya, demikian juga orang yang berinfak di jalan Allah secara sirri. Apa itu sirri? Rahasia. Rahasia. Ya, nggak suka di expose, diberita-beritakan. Nggak ada yang tahu, ya, kecuali Allah, kemudian dia sendiri. Nah, ini orang yang suka infak dengan cara merahasiakan supaya lebih menjaga keikhlasan. Nanti di mahsyar dapat naungan Allah sehingga tidak kepanasan dengan teriknya panas matahari ketika itu. Nah, manusia dalam keadaan berat ketika itu sampai mereka berkeringat, bercucuran keringat. Ada yang keringatnya sampai ke kedua mata kakinya. Ada yang sampai betisnya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai dadanya. Bahkan ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Mereka menunggu kedatangan Allah untuk mengadili mereka. Dan itu dalam waktu yang sangat lama. Hingga akhirnya, singkat ceritanya, mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW meminta supaya Nabi Muhammad meminta kepada Allah agar datang mengadili mereka. Ini yang disebut dengan syafaat. Syafaatul udma. Yang khusus Allah izinkan lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lewat nabi dan rasul yang lain. Iya, sehingga akhirnya Allah datang dan mengadili manusia. Nah, kemudian di antara lagi, ya, perjalanan yang akan kita lewati di akhirat itu ada namanya mizan, timbangan amal. Kita ditimbang amal-amal kita ini. Makanya supaya timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada timbangan amal keburukan, perbanyak sekarang ini kita berbuat kebaikan.
Karena apa? Allah mengatakan, "Faman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Barang siapa yang daun timbangan amal kebaikannya lebih berat, maka dia dalam kehidupan yang diridhoi. Tapi kalau daun timbangan amalnya adalah yang lebih berat, maka dia tempat tinggalnya di neraka hawiyah. Nanti Allah akan tunjukkan timbangan amal dengan sesuatu yang dapat dilihat oleh mata. Yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, timbangan amal atau mizan itu ada 2 daun timbangan. Yang satu untuk menimbang amal kebaikan, yang satunya untuk menimbang amal keburukan. Nah, ini saat yang sangat menegangkan. Maka persiapkanlah dari sekarang hal itu. Jangan sampai apa? Ketika dihadirkan mizan, timbangan amal di hadapan kita, lalu diletakkan antara amal kebaikan dan keburukan kita, ternyata amal keburukan kita lebih berat. Na'udzubillah. Amal keburukan kita lebih berat. Dan ada satu amal yang luar biasa yang dapat memperberat dalam timbangan amal kebaikan, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka bersungguh-sungguhlah belajar tauhid yang benar dan berpegang teguh dengan tauhid, cinta dengan kalimat la ilaha illallah, laksanakan konsekuensinya. Karena Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis, ketika seorang hamba dihadapkan kepada Allah, ternyata apa? Didatangkanlah catatan-catatan amalnya sebanyak 99 catatan amal. Satu catatan amal luasnya seluas mata memandang. Dan itu isinya amal buruk semua. Rapot merah. Orang ini sudah, dia berputus asa sudah. Wah, nasib saya ini celaka sudah seperti ini. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, la dzulmal yaum, hari ini tidak ada kedoliman. Didatangkanlah bitokoh. Apa bitokoh itu? Kartu. Nah, di dunia ini kita kan punya banyak kartu, ya. Ada SIM, apalagi STNK, apalagi kartu COVID, apalagi yang lain-lain, ATM, wah banyak duitnya. Kartu apa lagi? Kartu nikah, nggak kelewat itu. Apalagi? Kartu apa? Wah, nggak ada kartu jomblo itu. Banyak kartu, iya kan? Nah, semua kartu di dunia ini nggak akan dibawa ke akhirat, termasuk akte kelahiran, nggak akan dibawa ke akhirat. Itu selesai karena selesai kehidupan dunia sudah. Dalam kehidupan dunia, kemaslahatannya untuk kemaslahatan dunia. Tapi ada satu kartu, ya, yang harus kita persiapkan di dunia, nanti dapat kita bawa ke akhirat. Ya, Allah Ta'ala membawakan kepada si hamba tadi satu kartu. Yang di kartu tersebut tertera kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian apa? Allah letakkan kartu la ilaha illallah itu pada daun timbangan yang satunya, yaitu timbangan amal kebaikan. Ternyata apa yang terjadi? Kartu kitab amal kejelekan yang jumlahnya 99 itu, begitu diletakkan di daun timbangan yang satunya lagi kartu la ilaha illallah, maka daun timbangan yang di atasnya ada kartu la ilaha illallah itu yang turun ke bawah. Ya. Lalu daun timbangan yang di atasnya ada 99 catatan amal buruk naik ke atas tentunya. Berarti yang berbobot mana? Kartu la ilaha illallah. Nah, milikilah kartu itu. Nah, Pak Ustadz gimana caranya? Ngaji sudah. Nanti tahu bagaimana caranya kita membuat kartunya. Ngaji tauhid. Ya, ngaji tauhid. Kemudian berikutnya lagi ada di akhirat itu sirat. Masya Allah, ini sirat ini. Allah mengatakan wa in minkum illa wariduha. Tidak ada di antara kalian melainkan pasti akan melewati sirat. Kecuali orang kafir, dia tidak melewati tapi langsung terjungkal ke jurang neraka. Orang-orang beriman akan melewati sirat. Apa itu sirat? Jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka. Yang jembatan itu sangat kecil, lebih lembut daripada sehelai rambut, lebih lembut daripada mata pedang, dan licin menggelincirkan. Ditambah di atasnya ada pengait-pengait yang menyambar-nyambar. Nah, maka manusia melewati itu.
tergantung iman dan ketakwaannya. Nabi mengatakan ada yang melewatinya secepat kilat, langsung lewat, selesai, selamat, masuk ke surga. Ya. Ada yang seperti angin berhembus dengan kencang. Itu kan juga cepat juga ya. Ada yang seperti seseorang itu menaiki kuda balap yang larinya cepat sekali. Ada yang seperti orang naik onta, ada yang seperti orang berlari, ada yang berjalan, dan ada yang sambil berangkang. Itu semua tergantung iman dan amal solehnya ketika di dunia. Makanya Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam kebaikan jangan suka berleha-leha. Jangan suka jadi masbuk. Mas sampean gelarnya apa? Masbuk. Masbuk saja. Sholat masbuk, mengaji ya. Begitu penceramahnya sudah mengatakan demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, baru datang gitu. Jadi jangan suka masbuk. Bersegera, cepat melakukan kebaikan. Nanti itu mempengaruhi kecepatan kita ketika melewati sirat. Ketika kita tidur, didengar adzan subuh dikumandangkan, as-salatu khairum minan naum, segera bangun bergegas, mengambil air wudhu, berangkat ke masjid sholat. Jangan, nanti ajalah, yang penting saya kan sholat tidak sampai habis waktunya. Nah, di orang yang suka berlambat-lambat, khawatir ketika melewati sirat juga berlambat-lambat begitu. Jalannya pelan, padahal di bawahnya jurang api neraka. Na'udzubillah. Nah, kemudian singkat saja di akhirat terakhirnya ya, ada surga, ada neraka. Nah, ini wajib kita beriman dan memang ada. Bahkan Allah sudah menciptakan surga dan neraka walaupun belum dimasuki oleh manusia. Ya, berdasarkan ayat Quran, hadis Nabi, dan bahkan ijma dari para ulama ahlus sunnah, surga neraka sudah ada, menunggu para penghuninya. Nah, surga ini tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata, kecuali hanya sekedar sebagaimana Nabi SAW melukiskan dengan kata-kata beliau. Dalam hadis, surga itu indahnya, pesonanya, kenikmatannya, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khotoru ala qalbi basar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah bisa dipikirkan dalam benak kita keindahannya, kenikmatannya. Di sana tidak ada sesuatu yang tidak menyenangkan, bahkan tidak ada kebosanan, tidak ada kelelahan. Coba, kalau di dunia ini apapun yang menyenangkan pasti setidaknya apa? Ada kelelahan, ada kebosanan. Iya Pak enggak? Rekreasi, kalau nggak percaya coba. Wah, punya duit banyak, rekreasi kemana? Ke Istanbul, kemana lagi? Ke Maroko. Terus kemana lagi? Dubai. Wah, ini ya. Walaupun kita ya keliling-keliling terus, uang kita belum habis, tapi apa? Kita sudah capek, merasa capek, lelah, ya kan? Pasti harus ada istirahatnya kita. Makanan seenak apapun ya, kalau diterus-teruskan, terakhirnya apa? Muntah kita, karena kekenyangan. Apapun kenikmatan di dunia ini ada batasnya dan ada kekurangannya. Tapi kalau di surga itu tidak ada sesuatu yang menyenangkan, tidak ada sesuatu yang tidak menyenangkan, dan tidak ada sesuatu yang melelahkan maupun membosankan. Kalau kita melihat sedikit pemandangan di sini, wah kita betah ya lihat pemandangannya bagus, hijau, asri gitu kan. Ini sedikit saja gambaran. Bagaimana kalau di surga? Masya Allah, luar biasa, jauh lebih indah lagi. Gitu. Dan di surga itu kalau kita buka di kitab para ulama seperti karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Hadil Arwah ila Biladil Afrah, disebutkan di situ penduduk surga itu mereka dipersilakan untuk shopping. Nah, ibu-ibu yang suka shopping ya. Kalau di dunia ini kan sebatas uang dan anggaran ya. Tapi kalau di surga, silahkan shopping sepuas-puasnya, nggak perlu bayar. Nggak usah repot-repot bawa kartu ATM segala macam. Ada, terutama di hari Jumat mereka dipersilakan untuk shopping ke pasar. Dan anehnya setelah pulang dari pasar, mereka kembali ke keluarga mereka, wajah mereka tambah tampan, tambah indah gitu loh. Beda dengan kita di dunia kan, kalau pergi ke pasar bagaimana kira-kira?
Awalnya kan sudah mandi seger gitu, wangi, datang ke pasar apalagi mendatangi ya tempatnya jualan ikan itu. Wah, kena bau amis dan sebagainya, pulang sudah lungsat sudah ya kan. Nah, itu pasar di dunia. Beda dengan pasar di akhirat. Dan seterusnya, kenikmatan yang luar biasa, dan yang paling tinggi dari kenikmatan penduduk surga adalah dapat melihat indahnya wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua neraka. Nah, ini sebagai renungan ya. Sebagai renungan, neraka digambarkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dari sisi panasnya ya. Dan juga gelapnya. Jadi neraka itu suasananya gelap, bukan terang. Walaupun itu kobaran api tapi tidak terang. Kenapa? Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah memanaskan api neraka selama 1000 tahun dan kemudian warnanya menjadi putih. 1000 tahun jadi apa? Jadi putih. Nah, kemudian lagi dipanaskan 1000 tahun lagi, warnanya berubah jadi merah. Lalu dipanaskan 1000 tahun lagi, warnanya berubah jadi hitam pekat sekali. Waduh, tidak bisa dibayangkan ya. Sudah gelap panasnya. Mengalami 3 proses pemanasan selama 3000 tahun. Coba, kalau misalnya kita di dunia masuk ke tempat yang gelap, kira-kira gimana? Pas kita tidur, tiba-tiba lampu mati semua. Kita bangun, waduh, rasanya dada ini sesek sudah. Kita cari apa? Korek api, kita cari HP, senter, sentolok. Nah, di neraka itu suasananya gelap sekali. Sudah gelap, panasnya luar biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya sesekali kalau kita menghadapi gelap di sebuah ruangan, renungkan bagaimana neraka, lebih lagi dari ini gelapnya. Yang kedua, terutama ibu-ibu yang biasa masak di dapur ya, atau chef-chef yang biasa masak di dapur, mungkin sering memasak air sampai panas mendidih, ya kan? Nah, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa penduduk neraka itu la yazukuna fiha barda wala syaraba illa hamima wa ghassaqa. Mereka tidak merasakan di neraka itu rasa dingin, sejuk nggak ada. Dan mereka tidak mendapati minuman kecuali minumannya hamim dan ghassak. Hamim itu apa? Hamim itu adalah air panas yang mendidih, ketika diminum hancurlah kerongkongannya. Ghassak itu apa? Ghassak itu artinya air minum berupa nanah yang bercampur darah yang sudah membusuk. Itulah minuman penduduk neraka. Coba, kalau kita pas masak air mendidih kan, kecipratan sedikit saja di tangan kita, waduh panas sekali. Bagaimana kalau diminum? Apalagi air panas di neraka. Kemudian yang ketiga gambaran, ya. Mungkin kita pernah memasuki ruangan yang sempit, sesak, dan tidak ada ventilasi udara. Kita merasa tidak betah kan? Maka salah satu siksaan bagi penduduk neraka, Allah masukkan ke dalam tempat yang sangat sempit. Ternyata tempat yang sempit itu bukan kamar, bukan ruangan, tapi apa? Peti. Itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, seseorang dimasukkan ke dalam peti, di dalam peti itu banyak paku-pakunya, ditutup rapat, tidak ada sedikit pun celah cahaya masuk. Setelah ditutup rapat, dikunci, lalu dia dilemparkan ke kobaran api neraka, dibakar dengan peti tadi, sehingga orang yang di dalam peti itu menganggap hanya saya sendirian yang disiksa, karena dia tidak melihat keadaan di luar. Na'udzubillahi min dzalik, apalagi satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya, nah ini saya tidak menakut-nakuti panjenengan karena apa? Saya sendiri juga takut ya. Semua kita takut. Maka ya kita berusahalah dalam hidup di dunia ini. Nah, itu tadi judulnya persiapkan bekal terbaik kita. Mumpung kesempatan masih ada. Kesempatan apa? Bekal yang terbaik itu apa? Ya, Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an. Bekalnya takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian semua, sebaik-baik bekal adalah apa? Takwa. Dan di surah Al-Hasr ayat 18, hendaknya kita mempersiapkan diri menghadapi akhirat dengan apa? Dengan persiapan menjalankan ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi, wahai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kepada Allah, dan setiap jiwa hendaknya melihat dirinya sendiri dengan apa yang telah dia perbuat untuk menyongsong hari esok, yaitu hari akhirat. Apa itu takwa? Takwa itu beramal, melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas ilmu dengan ikhlas. Ya, mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah karena kita mengharap pahala dari Allah. Dan kita meninggalkan larangan-larangan Allah di atas cahaya dari Allah karena takut kepada siksa Allah. Berarti kesimpulannya takwa itu harus di atas ilmu. Ya, supaya kita mengerti perintah-perintah Allah untuk kita laksanakan, lalu kita laksanakan dengan ikhlas. Dan dengan ilmu kita menjadi mengerti larangan-larangan Allah sehingga kita hindari ketika ada larangan itu di hadapan kita dan kita niatkan karena Allah. Maka bekal utamanya untuk takwa apa? Belajar ilmu agama. Ya, jadi katanya pengen masuk surga. Ya, selamat dari neraka. Modalnya apa? Takwa. Tapi malas menuntut ilmu agama. Terus bagaimana untuk merealisasikan ketakwaan ini? Sementara bekalnya sangat minim, kurang mencukupi. Banyak perintah-perintah Allah tidak dilaksanakan karena tidak tahu. Banyak larangan-larangan Allah diterjang karena tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena malas belajar. Karena malas menuntut ilmu. Karena benci dengan majelis ilmu, tidak suka. Kalau dengan hiburan, oh suka banget. Nah itu. Kapan lagi kalau bukan dari sekarang? Karena apa? Kematian datang sewaktu-waktu, dan seiring dengan waktu kematian kita semakin dekat. Pasti itu. Ya. Oleh karenanya, mari saya mengajak kepada semuanya, termasuk diri saya pribadi, ya, udahlah, cambuk diri kita. Mari kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita mau mempelajari agamanya, belajar Quran, apa kandungannya, yang selama ini mungkin baru kita sekedar baca aja lafadznya, gak ngerti isinya. Coba pelajari apa isinya. Mari kita laksanakan isinya. Demikian juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kemampuan kita yang maksimal. Allah tidak menentukan hasilnya lah, ya, karena hasil itu adalah rizki dari Allah, tapi Allah menilai dari niat dan juga usaha keras kita. Nah, kemudian yang kedua, jangan tinggalkan sholat. Mohon maaf ya, terutama di sini di Enko, ini ada teman-teman, saudara-saudari yang bekerja di sini, ya, jangan tinggalkan sholat. Sholat di waktunya. Saya tadi sebelum mau mengisi pengajian, saya survei dulu di belakang itu ada musola baru, atau mungkin baru saya lihat ya gitu. Sangat bagus musolanya. Saya masuk, saya petek saklarnya lampu, wah terang, suasananya juga sangat cocok ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di situ. Atau juga mungkin bisa lebih baik lagi sholat di masjid bagi laki-laki untuk sholat berjamaah. Di sini juga ada masjid-masjid yang terjangkau, ya, Babu Salam, Imam Syafi'i dan yang lainnya. Dan di sini insya Allah manajemen Pak Narko saya paham, justru bukan hanya memberikan kelonggaran untuk sholat, bahkan dianjurkan, disuruh untuk apa? Untuk sholat, ya kan? Nah, kan jarang-jarang tuh ada perusahaan kok diberi kelonggaran untuk sholat ya. Ini malah bukan hanya diberi kelonggaran, disuruh. Bahkan ini insya Allah bosnya ini nggak suka kalau ada karyawannya nggak sholat. Gitu ya, Masya Allah, ini kan namanya bekerja sama dalam kebaikan, sama-sama nanti dapat pahala insya Allah. Maka sholat jangan ditinggalkan, tiangnya agama sholat itu. Dan mudah-mudahan dengan kita rajin sholat, apalagi sholat yang benar, yang ikhlas, yang khusyuk, ya, kita akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keimanan dan ketakwaan kita. Kenapa? Karena dalam sholat itu kita selalu mohon kepada Allah petunjuk melalui bacaan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan juga dalam salat di tahiyat akhir kita membaca doa perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari adab neraka jahanam, dari siksaan alam kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan Dajjal. Ini kalau kita sering sholat, besar peluangnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala
sebagai hamba-hambanya yang selalu berada dalam keimanan dan ketakwaan, bahkan insya Allah ditingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lah itulah mungkin ya penjelasan dari saya mengenai hakikat perjalanan hidup dan bekal apa yang harus kita persiapkan, bekal terbaik untuk menghadapinya ya. Dan setiap kita tiap hari ini kita beraktivitas, kita lihat aktivitas kita. Apakah aktivitas yang itu mendatangkan ridha Allah ataukah murka Allah? Kalau itu aktivitas mendatangkan ridha Allah, dengan kata lain kita sedang memesan surga. Tapi kalau aktivitas itu kita melihatnya Allah tidak ridha, melanggar aturannya, maka sama dengan kita memesan yang satunya, yaitu neraka. Makanya Nabi SAW dalam hadis Muslim mengatakan, kullun nas yagdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Semua manusia beraktivitas, tiap pagi berangkat ya. Maka dia sama dengan menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada yang menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan. Yang memerdekakan dirinya maksudnya memerdekakan dari neraka karena dia melaksanakan aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjerumuskan dirinya ke dalam neraka berarti dia beraktivitas dengan dia melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga Allah tidak ridho dan murka dan menjadi sebab dia memasukkan ke dalam neraka. Kembali kepada kita semua, terserah. Kita hanya saling menasihati dan menyampaikan serta mengingatkan. Tentunya kita semua berharap Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan maunahnya, pertolongannya, memberikan taufiknya, petunjuknya kepada kita semuanya untuk dijadikan sebagai hamba-hambanya yang soleh-solehah, di dunia mendapatkan kebaikan, di akhirat diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat, dan setelahnya acara kami serahkan kepada pembawa acara. Habis ini apa acaranya nih? Hah? Nggak ada tanya jawab ya? Ada. Kalau tidak ada tanya jawab, ya kita akhiri sampai di sini dan ya kita tutup dengan sebaik-baik doa setelah bermajlis, apalagi majlis yang baik seperti ini, yaitu membaca masing-masing doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.